Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Marsanda Gandesa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan evaluasi tingkat konsumsi masyarakat terhadap kopi Nescafe. Sebelum kita masuk, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi serta faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam konsumsi Nescafe. Dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Untuk yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Konsumsi di kalangan masyarakat saat ini terus mengalami peningkatan, terutama seiring dengan perubahan pola hidup yang semakin dinamis. Kopi tak hanya lagi dikonsumsi untuk menghilangkan rasa kantuk, tetapi juga telah menjadi sebagai dari aktivitas sehari-hari, khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan produk kopi instan di pasaran semakin beragam. Kopi Nescafe merupakan salah satu produk kopi instan yang cukup populer dan mudah ditemukan di berbagai tempat. Kepraktisan dalam penyajian, cita rasa konsisten, serta harga yang relatif terjangkau menjadi alasan mengapa produk ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, tingginya tingkat konsumsi suatu produk tidak selalu menunjukkan adanya loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Loyalitas konsumen menjadi aspek penting dalam menilai keberhasilan suatu produk di pasar karena mencerminkan kepuasan, kepercayaan, serta keinginan konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk ke orang lain. Kita melakukan survei ini untuk mengetahui atau mengukur loyalitas masyarakat terhadap produk kopi Nescafe melalui survei pasar dan survei deskriptif melalui Google Form Questionnaire yang diisi dan dibantu oleh teman-teman. Gambaran mengenai perilaku konsumen serta menjadi bahan evaluasi dalam memahami posisi kopi Nescafe di tengah persaingan kopi instan. Kita menggunakan metode survei. Jenis penelitiannya survei deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner online yang dibagikan kepada responden. Penggunaan kuesioner online dipilih karena lebih praktis dan mudah diakses oleh mahasiswa serta efisien dari segi waktu dan biaya. Metode pengumpulannya menggunakan kuesioner online. Biasanya responden yang kita bagikan orang yang mungkin mengetahui teknologi seperti mahasiswa dan masyarakat yang telah berbaur dengan teknologi terkini. Data yang dikumpulkan, karakteristik responden, pola konsumsi kopi, tingkat kepuasan, loyalitas konsumen, dan teknis analisis menggunakan analisis deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Dengan menyajikan data dalam bentuk presentase, memudahkan kita untuk mengukur seberapa kuat kopi Nescafe di dalam pasar. Dalam bentuk presentase, tabel, dan grafik untuk memudahkan pemahaman hasil penelitian. Selanjutnya, kita akan memasuki hasil pembahasan. Kita bisa melihat grafik yang di presentase yang dipaparkan. 30,8% usia 20-30, 53% usia 20 ke bawah, 15% usia 31-40 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen kopi Nescafe dalam survei ini didominasi oleh usia muda yang cenderung memiliki aktivitas tinggi dan memilih produk kopi instan sebagai kepraktisannya. Untuk selanjutnya jenis kelamin. Untuk perempuan 38,5% dan laki-laki 61,5%. Dominasi responden laki-laki mengindikasi bahwa konsumsi kopi Nescafe relatif lebih banyak dilakukan oleh laki-laki yang umumnya memiliki kebiasaan minum kopi lebih sering dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
Dilihat dari pekerjaannya, sebagian besar penikmat kopi Nescafe adalah pelajar dan mahasiswa. Menunjukkan bahwa kopi Nescafe banyak dikonsumsi oleh kalangan aktivitas belajar yang membutuhkan minuman praktis dan mudah disajikan. Pendapatan per bulan. Berdasarkan pendapatan, untuk pendapatan 1 juta per bulan, 5 orang 38,5. Untuk yang 1 juta sampai 3 juta berjumlah 3 responden. Hal ini menunjukkan bahwa kopi Nescafe lebih banyak didominasi oleh masyarakat dengan pendapatan lebih rendah dan menengah, dan memungkinkan karena harga kopi Nescafe lebih terjangkau daripada kopi-kopi lain dengan mengutamakan kualitasnya yang tidak kalah saing. Tingkat pendidikan 38% dari sarjana, 30% SMK, SMA, SMK. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk kopi Nescafe cukup relevan dan banyak dikonsumsi oleh konsumen dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang umumnya memiliki pola konsumsi yang lebih praktis dan sadar merek. Frekuensi pembelian kopi Nescafe jarang, 53,8 jarang, 30,8 tidak rutin, 15% rutin. Kopi Nescafe belum menjadi kebutuhan sehari bagi sebagian besar mahasiswa, melainkan masih bersifat konsumsi sesekali. Untuk hasil penilaian terhadap cita rasa kopi Nescafe, 53% cukup sesuai selera, 30% sesuai selera, 7,7 sangat sesuai selera, 7,7 sangat tidak sesuai selera. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa dari segi rasa, aroma, dan aftertaste, kopi Nescafe dapat diterima sebagian besar mahasiswa, walaupun masih ada beberapa persen orang yang belum suka. Terus kita langsung lanjut ke konsistensi cita rasa. Menurut Anda, apakah cita rasa kopi Nescafe konsisten setiap kali dikonsumsi? 69 cukup konsisten. Mayoritas responden menilai bahwa cita rasa kopi Nescafe cukup konsisten setiap kali dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa kopi Nescafe mampu menjaga kualitas rasa produknya meskipun ada sebagian kecil konsumen yang konsistennya belum maksimal. Merasa konsistennya kopi Nescafe belum maksimal. Pengaruh diskon atau promo terhadap loyalitas. Survei menunjukkan bahwa diskon dan promo dari kopi instan cukup mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap kopi Nescafe, meskipun masih ada responden yang tetap loyal meski tanpa terpengaruh promo. Kita langsung masuk ke analisis pasar. Langsung lanjut ke analisis segmentasi pasar. Dari segmentasi demografis berdasarkan tingkat pendidikan, konsumsi kopi Nescafe didominasi oleh responden berpendidikan SMK dan sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini cukup kuat di kalangan usia produktif dan mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi. Karena kopi instan ini mudah dikonsumsi dalam aktivitas sehari-hari. Segmentasi psikografis, konsumsi Nescafe cenderung memilih produk ini karena kepraktisan penyajian dan kemudahan ditemukan di pasaran.
Ini menunjukkan bahwa target pasar Nescafe adalah konsumen dengan gaya hidup praktis. Untuk segmentasi loyalitas, sebagian besar responden berada pada tingkat loyalitas sedang. Ditunjukkan sebagai penilaian netral sehingga mungkin direkomendasikan produk pada orang lain. Pembelian, frekuensi pembelian. Mayoritas responden beli kopi Nescafe tidak rutin hingga jarang. Menunjukkan bahwa kopi ini lebih banyak dikonsumsi sebagai kopi selingan. Kepuasan dan pengalaman konsumsi. Sebagian besar responden memberikan penilaian sedang 3-4 terhadap kualitas produk, menunjukkan aroma, kekentalan, dan rasa yang konsisten. Meskipun belum sepenuhnya mencapai tingkat kepuasan yang maksimal. Hasil survei menunjukkan bahwa promo dan diskon cukup mempengaruhi kepuasan pembeli, meskipun masih ada konsumen yang tetap loyal tanpa terpengaruh promo. Artinya, konsumen Nescafe terbagi antara price sensitive customer and brand proud customer. Untuk selanjutnya, analisis loyalitas konsumen. Tingkat kepuasan konsumen. Sebagian besar responden memberikan nilai 3 dan 4. Cukup puas hingga puas pada aspek rasa, aroma, konsistensi, dan kekentalan kopi. Yang artinya kualitas produk Nescafe sudah mampu memenuhi ekspektasi konsumen, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan agar mencapai kepuasan maksimal. Yang kedua, pengaruh promo terhadap loyalitas. Hasil survei menunjukkan bahwa diskon dan promo produk lain cukup mempengaruhi loyalitas konsumen, yang menandakan loyalitas terhadap Nescafe belum sepenuhnya kuat. Konsumen masih mudah berpindah ke merek lain ketika ada penawaran yang lebih menarik. Faktor utama loyalitas. Faktor paling dominan membuat konsumen memilih Nescafe adalah cita rasa kopi dan kepraktisan penyajian. Diikuti oleh kemudahan produk ditemukan di pasaran. Ini menunjukkan bahwa loyalitas lebih bersifat fungsional. Keempat, nilai merekomendasikan produk. Sebagian besar responden berada pada kategori mungkin, sangat mungkin merekomendasikan, meskipun masih ada yang netral. Hal ini menunjukkan potensi word of mouth positif, namun perlu diperkuat dengan peningkatan kualitas dan pengalaman konsumen. Untuk selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil survei terdapat 13 responden. Dapat disimpulkan bahwa konsumen kopi Nescafe didominan oleh responden dengan tingkat pendidikan SMA dan SMA, SMK, dan sarjana, yang menunjukkan bahwa produk ini cukup relevan dan diterima oleh segmen konsumen berpendidikan menengah hingga tinggi. Dari sisi perilaku pembelian, sebagian besar responden tergolong tidak rutin hingga jarang membeli, yang menandakan bahwa Nescafe lebih sering dikonsumsi sebagai produk praktis pelengkap, bukan kebutuhan harian utama. Hasil evaluasi kepuasan produk menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian cukup puas hingga puas, terutama pada aspek cita rasa, aroma, kekentalan, dan konsistensi rasa. Hal ini mengidentifikasi bahwa kualitas produk sudah sesuai dengan ekspektasi konsumen, meskipun belum sepenuhnya mencapai ketingkatan puasan maksimal. Pada aspek kemudahan penyajian, tingkat kepuasan relatif tinggi, memperkuat posisi Nescafe sebagai kopi instan yang lebih praktis dan mudah dikonsumsi. Selain itu, ketersediaan produk di pasaran juga dinilai baik, sehingga memudahkan konsumen dalam memperoleh produk. Dari sisi loyalitas, faktor utama yang membuat konsumen tetap memilih Nescafe adalah cita rasa dan kepraktisan, bukan semata-mata karena merek atau harga. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa diskon dan promo produk kopi instan lain masih cukup mempengaruhi loyalitas, sehingga konsumen cenderung mudah dipindah merek
mudah berpindah merek jika ada penawaran yang lebih menarik. Meskipun demikian, tingkat kemungkinan merekomendasikan produk tergolong positif, di mana sebagian besar responden berada pada kategori mungkin hingga sangat mungkin merekomendasikan, yang menandakan potensi word of mouth masih cukup baik. Secara keseluruhan, kopi Nescafe dapat dikategorikan memiliki kepuasan konsumen yang cukup baik dan loyalitas yang sedang, dengan peluang peningkatan melalui inovasi rasa, peningkatan konsistensi kualitas, serta strategi promosi yang lebih menarik dan berkelanjutan. Daftar pustaka, lampiran, dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika kurang atau kesalahan kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tamatlah sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.